Saat tukang potong rumput itu datang ke rumahku pada pagi yang panas di pinggiran Bandung, aku tak pernah menyangka bahwa satu percakapan biasa akan mengubah segalanya dalam hidupku. Tapi ketika Budi, pria dengan tubuh tegap dan senyum hangat itu menatapku sambil menyeka keringat di dahinya, ada getaran aneh di dadaku yang selama ini aku coba abaikan. Rumah kami di daerah perumahan kecil itu selalu ramai dengan suara ibu yang sibuk di dapur, ayah yang membaca koran sambil mengeluh tentang politik, dan adik perempuanku yang sedang sibuk kuliah di Universitas Pajajaran. Aku, Andi, 28 tahun, bekerja sebagai karyawan kantor di pusat kota, selalu menjadi anak teladan yang patuh. Keluarga mengharapkan aku segera menikah dengan putri tetangga yang sudah lama dijodohkan secara halus, seorang gadis baik-baik bernama Rina yang sering datang membawa kue buatan tangannya. Tapi setiap kali aku memandang Rina, hatiku terasa kosong, seperti ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa kujelaskan bahkan pada diriku sendiri. Pagi itu, rumput di halaman depan sudah terlalu tinggi setelah hujan deras seminggu lalu. Ayah memutuskan untuk memanggil pekerja harian dari desa terdekat. Budi datang tepat pukul 9 mengendarai sepeda motor tua dengan mesin pemotong rumput terikat di belakang. Kulitnya kecoklatan oleh matahari, otot lengannya terlihat jelas di bawah kaus sederhana yang basah keringat. "Selamat pagi, Pak. Saya Budi, dipanggil untuk potong rumput," katanya dengan suara rendah tapi tegas, mata hitamnya menatap lurus ke mataku. Aku hanya mengangguk, memberinya air dingin dari dapur, dan entah kenapa tanganku sedikit gemetar saat menyodorkan gelas itu. Kami berbincang sejenak tentang cuaca, tentang harga bensin yang naik, hal-hal biasa yang seharusnya tak berarti apa-apa. Tapi saat ia menceritakan bagaimana ia meninggalkan desa di Garut untuk mencari nafkah di kota, ada kedalaman di matanya yang membuatku ingin mendengar lebih banyak. "Hidup itu kadang seperti rumput ini, Pak Andi," katanya sambil tersenyum tipis. "Kalau tidak dipotong, tumbuh liar dan mengganggu. Tapi kalau dipotong terlalu dalam, bisa rusak akarnya." Kata-kata itu sederhana, tapi entah mengapa menyentuh sesuatu di dalam diriku yang selama ini terkubur. Sepanjang pagi aku duduk di teras, pura-pura membaca koran, tapi mataku terus tertuju pada gerakannya yang lincah. Keringat mengalir di lehernya, dan setiap kali ia mengangkat mesin pemotong, ada kekuatan yang tenang, seperti pria yang sudah terbiasa menghadapi badai hidup. Ibu keluar sebentar, mengajaknya makan siang sederhana, dan Budi menerima dengan sopan, duduk di kursi plastik di sampingku. Obrolan berlanjut. Ia bertanya tentang pekerjaanku, tentang mimpi-mimpiku. Aku menjawab dengan hati-hati, tapi dalam hati aku bertanya-tanya mengapa rasanya begitu nyaman berbicara dengannya. Malam harinya, setelah Budi pulang, aku berbaring di tempat tidur dan tak bisa tidur. Gambar senyumnya terus muncul. Aku menggelengkan kepala, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya rasa hormat biasa. Tapi deep down, aku tahu ada yang berubah. Tekanan dari keluarga untuk menikah dengan Rina semakin kuat, dan setiap kali ibu menyebut nama Rina, dadaku terasa sesak. Aku takut pada perasaan ini, takut pada apa yang mungkin terjadi jika aku mengakui apa yang selama ini aku sembunyikan bahkan dari cermin. Pagi berikutnya, Budi datang lagi untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Dan kali ini, percakapan kami tak lagi sekedar basa-basi. Budi kembali ke rumahku 3 hari kemudian untuk merapikan pinggir halaman yang belum selesai. Kali ini aku sudah menunggunya di teras dengan segelas teh manis panas. "Makasih, Pak Andi. Jarang ada yang peduli sama tukang rumput seperti saya," katanya sambil duduk di sampingku, bahu kami hampir bersentuhan. Suaranya pelan, tapi ada kehangatan yang membuat udara pagi terasa lebih ringan. Kami bicara tentang keluarganya di Garut, tentang bagaimana ia pernah punya mimpi menjadi guru tapi terpaksa berhenti sekolah karena ayahnya meninggal. Aku mendengar ceritanya dengan hati terbuka, dan tanpa sadar aku mulai menceritakan tentang tekanan di kantor, tentang harapan keluarga yang seperti beban berat di pundak.
Kadang saya merasa seperti rumput yang dipotong setiap hari, Pak. Selalu harus rapi, selalu harus sesuai harapan orang lain, kataku pelan. Budi menatapku lama, matanya penuh pengertian. Tapi rumput yang dipotong bisa tumbuh lagi lebih kuat kalau akarnya sehat. Kata-kata itu seperti pukulan lembut ke dadaku. Malam itu untuk pertama kalinya aku menangis sendirian di kamar. Aku sadar bahwa perasaan ini bukan sekadar kekaguman. Ini lebih dalam, lebih menakutkan. Aku gay dan selama 28 tahun aku berusaha mati-matian menyembunyikannya. Hubungan kami perlahan berkembang. Budi mulai datang setiap minggu bukan hanya untuk rumput tapi juga untuk obrolan panjang di teras. Kami tertawa bersama saat ia menceritakan kisah lucu dari desanya, dan aku merasa hidupku yang monoton tiba-tiba penuh warna. Tapi semakin dekat, semakin besar ketakutan di dalam diriku. Rina sering datang ke rumah, ibu sengaja mengundangnya untuk makan malam bersama. Setiap kali aku melihat senyum Rina yang polos, rasa bersalah menikam hatiku seperti pisau. "Kamu cocok sekali dengan dia, Andi," kata ayah suatu malam setelah Rina pulang. Aku hanya mengangguk, tapi dalam hati aku berteriak. Aku tak ingin menyakiti siapapun, tapi bagaimana aku bisa hidup dalam kebohongan selamanya? Budi merasakan kegelisahanku. Suatu sore saat hujan deras tiba-tiba turun, ia berlindung di teras bersamaku. "Anda kelihatan gelisah akhir-akhir ini. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya lembut. Aku hampir membuka semuanya, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Malam itu aku bermimpi tentang Budi, tentang tangannya yang kuat memegang tanganku, dan aku terbangun dengan jantung berdegup kencang. Persahabatan kami semakin dalam, tapi aku tahu ini berbahaya. Masyarakat di sekitar kami tak pernah menerima hal seperti ini. Tetangga sudah mulai bergosip jika melihat pria dua orang terlalu dekat. Tapi aku tak bisa berhenti. Setiap kali Budi pergi, rumah ini terasa hampa. Suatu hari, sahabatku sejak SMA, Tony, datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Ia melihat Budi sedang bekerja di halaman dan langsung menggodaku. "Wah, Andi, tukang rumputmu ganteng juga ya. Hati-hati, nanti orang salah sangka." Kata-kata itu seperti tamparan. Malamnya, Tony mengajakku minum kopi di warung dekat rumah dan mulai menyelidik. "Kamu aneh akhir-akhir ini. Selalu bicara tentang tukang rumput itu. Ada apa sebenarnya?" Aku mengelak, tapi Tony sudah curiga. Ia pernah melihatku menolak beberapa gadis di masa kuliah, dan sekarang ia menghubungkan titik itu. "Andi, kalau kamu suka pria, bilang aja. Tapi di Indonesia ini hati-hati. Keluargamu bisa hancur." Kata-katanya membuatku panik. Aku pulang dengan kepala penuh kabut. Keesokan harinya, Budi datang seperti biasa, tapi aku menjaga jarak. Ia merasakannya. "Apa saya melakukan kesalahan, Pak Andi?" tanyanya dengan suara pelan. Aku tak bisa menjawab. Hatiku terbelah antara keinginan untuk dekat dengannya dan ketakutan akan dunia di luar sana. Konflik semakin memuncak saat ibu menemukan pesan singkat dari Budi di ponselku yang tertinggal di meja makan. Pesan itu biasa saja, hanya ucapan terima kasih atas makan siang, tapi ibu langsung curiga. "Siapa ini Budi? Kenapa dia kirim pesan ke kamu?" tanyanya dengan nada tajam. Aku berbohong bilang itu soal rumput, tapi mata ibu tak percaya. Malam itu ayah memanggilku ke ruang tamu. "Kamu sudah dewasa, Andi. Jangan buat keluarga malu." Kata-kata itu seperti batu besar yang menindih dadaku. Aku mulai menghindari Budi, tapi setiap kali ia datang, hatiku memanggilnya. Tony, yang ternyata tak bisa menjaga rahasia, mulai menyebarkan gosip kecil di grup teman-teman lama. Aku merasa dunia mulai runtuh. Budi dengan kesabarannya yang luar biasa, tetap datang. Suatu sore ia menarikku ke samping dan berkata, "Saya tahu ada yang kamu sembunyikan.
Kalau kamu butuh teman bicara, saya ada di sini. Air mataku hampir jatuh. Aku hampir memeluknya saat itu juga, tapi aku mundur. Pengkhianatan Tony dan curiga keluarga membuatku marah pada diriku sendiri. Mengapa aku harus merasa seperti ini? Mengapa cinta ini harus sesulit ini? Tekanan dari keluarga mencapai puncak saat Rina secara terbuka menyatakan perasaannya di depan ibu dan ayah. Aku suka sama Mas Andi sejak lama, katanya dengan pipi merah. Ibu langsung merencanakan pertunangan kecil. Aku terjebak. Malam sebelum acara makan malam keluarga besar, aku bertemu Budi secara diam-diam di taman kecil dekat rumah. Saya tak bisa terus begini, kataku dengan suara bergetar. Budi menatapku lama, lalu menggenggam tanganku untuk pertama kalinya. Sentuhan itu seperti listrik. Anda tak sendirian, Andi. Saya juga pernah merasakan hal yang sama dulu di desa. Tapi saya memilih untuk hidup jujur dengan diri sendiri. Pengakuannya membuatku terpana. Budi juga pria yang sama. Kami berpelukan di bawah pohon mangga tua, dan untuk sesaat dunia terasa benar. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Tetangga melihat kami, dan gosip mulai menyebar seperti api di rumput kering. Ayah memanggilku ke rumah keesokan harinya, wajahnya merah padam. Kamu mempermalukan nama keluarga. Apa kata orang kalau tahu anakku seperti itu? Ia tak berani mengucapkan kata gai, tapi maksudnya jelas. Ibu menangis, adikku diam saja. Aku merasa seperti pengkhianat terbesar. Budi ditolak masuk ke rumah oleh ayah. Jangan datang lagi ke sini, teriak ayah dari teras. Budi hanya mengangguk hormat dan pergi tanpa kata. Aku merasa hatiku hancur. Malam itu aku kabur ke rumah Budi yang sederhana di pinggir kota. Kami duduk berjam-jam, bicara tentang masa depan yang mustahil. Saya rela pergi kalau itu membuatmu tenang, katanya dengan suara parau. Aku memeluknya erat, air mata jatuh tanpa kendali. Pengorbanan mulai terasa nyata. Aku harus memilih antara keluarga yang selama ini memberi segalanya dan pria yang membuatku merasa hidup untuk pertama kalinya. Masyarakat di sekitar mulai menjauhi kami. Bahkan teman kantor mulai bergosip. Aku kehilangan nafsu makan, tidur tak nyenyak. Tapi di tengah badai itu, cinta kami tumbuh lebih kuat. Budi mengajarkanku bahwa keberanian bukan berarti tak takut, tapi tetap melangkah meski takut. Krisis datang saat Tony, yang merasa bersalah atas gosipnya, datang meminta maaf tapi malah memperburuk semuanya. Ia menceritakan semuanya pada Rina, dan Rina datang ke rumah dengan mata bengkak. Kenapa Mas Andi bohong selama ini, tanyanya sambil menangis. Aku tak bisa menjawab. Ibu jatuh sakit karena stres, ayah hampir tak bicara denganku. Aku merasa harus mengorbankan segalanya. Suatu malam aku bilang pada Budi, mungkin lebih baik kita berpisah untuk sementara. Keluargaku hancur karena aku. Budi menatapku dengan mata penuh luka, tapi ia mengangguk. Saya paham. Tapi ingat, cinta ini tak akan hilang. Ia pergi ke Garut keesokan harinya, meninggalkan kota untuk memberiku ruang. Rumah terasa kosong tanpa kehadirannya. Aku menangis setiap malam, bertanya pada Tuhan mengapa cinta ini harus seberat ini. Tekanan dari keluarga besar semakin kuat. Paman dan bibi datang memberi ceramah tentang dosa dan norma agama. Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Tapi di tengah kesedihan itu ada titik balik. Aku mulai menulis surat untuk Budi setiap hari, meski tak pernah kukirim. Aku menyadari bahwa aku tak bisa hidup dalam kebohongan lagi. Suatu pagi setelah 2 bulan berpisah, aku naik bus ke Garut. Aku menemukan Budi sedang memotong rumput di ladang milik keluarganya. Saat melihatku, matanya berkaca-kaca. Kami berpelukan lama di bawah matahari siang. Aku tak bisa tanpa kamu, kataku. Pengorbanan itu mengajarkanku bahwa cinta sejati tak selalu mudah, tapi layak diperjuangkan.
Kami memutuskan untuk kembali ke Bandung bersama, siap menghadapi apapun. Tapi keluarga masih menolak. Ayah mengancam akan mengusirku. Aku harus memilih jalan baru. Akhirnya, setelah berbulan-bulan perjuangan, aku memutuskan untuk bicara terbuka dengan keluarga. Di ruang tamu yang sama tempat dulu ayah memarahiku, aku berdiri tegak. Aku mencintai Budi. Aku Gai. Dan aku tak bisa lagi berpura-pura. Kata-kata itu keluar dengan suara gemetar tapi tegas. Ibu menangis, ayah diam lama. Adikku yang pertama memelukku. Aku tetap sayang sama Mas, katanya. Perlahan keluarga mulai menerima, meski tak sepenuhnya. Budi kembali ke rumah, kali ini sebagai tamu yang dihormati. Kami tak menikah secara resmi, tapi kami membangun hidup bersama di apartemen kecil di kota. Aku meninggalkan pekerjaan lama, mulai bisnis kecil dengan Budi, memotong rumput dan merawat taman untuk orang lain. Hidup kami sederhana, tapi penuh kedamaian. Setiap pagi, saat melihat Budi tersenyum sambil memegang mesin pemotong, aku tahu perjalanan ini layak. Konflik, pengkhianatan, pengorbanan, semuanya membentuk kami menjadi pria yang lebih kuat. Tapi pertanyaan itu masih menggantung di udara, apakah cinta sejati antara dua pria harus selalu mengalahkan tekanan masyarakat Indonesia? Benar atau salah?